Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM 114210045. Dan pada hari ini saya akan melakukan acara 2 praktikum siswa informasi lingkungan, yaitu contouring, labeling, simbologi, dan labeling. Nah, mari langsung saja. Pertama, untuk membuka aplikasi Demnas. Ini ada aplikasi Demnas dan pilih daerah yang ingin digunakan. Setelah daerah yang ingin digunakan sudah terpilih, di-download dan saya sudah mendownload daerah yang saya gunakan pada peta saya. Nah, setelah di-download langsung pindah ke Global Mapper. Mari langsung saja pindah ke Global Mapper. Baik, sekarang sudah di Global Mapper, saya akan masukkan data-data saya, masukkan semua data Demnas. Oke, dan use select and budget for all selected files. Dan sekarang kita tunggu. Setelah itu, klik file, open that files, dan masukkan shapefile batas administrasi pada acara 1. Setelah itu klik file lagi, generate contours. Saya ingin intervalnya adalah 25 dan saya ingin menggambarkan batasnya. Dan tahan shift supaya bentuknya adalah persegi. Oke, itu oke. Nah, sekarang kita tunggu. Baik, sudah bisa dilihat ini adalah konturnya. Nah, sekarang kita perlu mengeksportkan kontur suatu filter data dalam bentuk shapefile supaya nanti kita masukkan ke ArcMap. Export lines dan beri nama, jangan lupa masukkan ke acara yang sesuai. Oke, dan selesai. Mari kita pindah ke ArcMap. Baik, kembali ke ArcMap, buka file acara 1. Nah, setelah dibuka, pencet file, open, dan masukkan shape filenya. Dari shape filenya, maaf, di acara. Baik, eh, setelah itu pilih kontur dan masukkan. Terus, nah, konturnya sudah masuk, tetapi konturnya melewati garis batas. Nah, oleh karena itu harus menggunakan klip. Maaf ini. Baik, sudah tidak lag. Ke geoprocessing dan klik input features, kontur. Maaf, lag. Baik, selanjutnya ditambahkan batas administrasi di clip features dan saya namakan kontur clip untuk hasilnya nanti. Langsung di oke saja. Ini akan makan waktu, jadi saya potong. Baik, kontur klip sudah jadi, bisa dilihat konturnya tadi yang biru dan kontur klip yang hijau. Nah, konturnya bisa diaktifkan dan ke kontur klip untuk buka atribut table. Setelah buka atribut table, ke options dan masukkan sebuah field dengan short integer dan namakan Ika. Nah, ke Ika, klik, klik, dan fill calculator. Yes, elevation, maaf, elevation, mod, maaf, mod. Dan tadi saya 50 nilai ikannya dan saya harus kali 4 sehingga maaf, IK saya 25 sehingga saya kalikan 4 adalah 100. Maaf, itu tanda seru 100. Oke. Oh, maaf, fill kalkulator. Yes.
hasilnya adalah 0. Nanti ada -1 dan 0, dan ini membedakan IK dengan kontur biasa. Maaf. Setelah itu ditutup saja. Ya. Ke simbologi, kategoris, IK, dan ethyl values. Ada -1 dan ada 0. Kita berikan warna yang sama. Maaf, kita berikan warna yang sama. Electron gold. Dan ini nilainya adalah 1 karena merupakan kontur biasa, sedangkan ini nilainya adalah 1,5 karena merupakan interval kontur. Electron gold, oke, apply, oke. Dan bisa dilihat kontur yang ada. Bisa dilihat di sini ada interval kontur dan kontur biasa. Nah, tapi apabila dilihat dari jauh akan susah untuk dilihat. Oleh karena itu, kita perlu kasih label. Labels. Label features layer differently. Plus, scale query. Ika. Satu. Oke. Kita kasih expression, yaitu elevation. Maaf. Elevation. Maaf, saya hapus semua dulu. Elevation plus dalam tanda kutip M, menyatakan meter. Oke. Kita bisa kasih Times New Roman, dan jangan lupa untuk diberikan hello supaya ada backgroundnya. Bisa dilihat langsung muncul labelnya. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan peta-peta pada umumnya, labelnya tidak ada di garis. Oleh karena itu bisa kembali placement properties, maaf, curved on the line, dan jangan lupa untuk remove duplicate labels. Oke, apply. Oke. Bisa dilihat labelnya sudah ada di garis, dan selanjutnya ke jalan my attribute table. Maaf, mari kita mulai dengan batas administrasi kecamatan, open attribute table, dan tambahkan keterangan. Maaf, jangan lupa berikan nama teks, keterangan. Oke. Eh, bisa dilihat mana daerah yang ditunjukkan, dan untuk contoh ini akan saya berikan nama sawah, ladang, dan pemukiman sebagai contoh. Setelah itu akan saya save edits, saya tutup, saya buka properties, saya buka simbologi, saya buka kategori, saya buka keterangan, saya buka all values. Ladang saya berikan, maaf sebelumnya saya harus menyiapkan file untuk simbol dulu. Baik, sekarang saya harus menambahkan simbol yang sebagai referensi. Saya masukkan sebuah style, maaf harus ke library, dokumen, lalu seal, lalu acara 2, dan sudah ada simbol. Oke, ditambahkan dan muncul simbol yang digunakan pada SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan pada ini ada ladang,
langsung saja cari ladang. Oke. Dan lakukan hal yang sama untuk simbol yang lain. Supaya tidak menunggu loading, saya akan potong. Setelah menemukan simbol sesuai keterangan SNI, langsung saja apply. Nah, sekarang kita pindah ke label. Label feature series layer. Same way. Expression. Nggak usah. Times New Roman. Simbol. Build symbol. Mas, kasih halo supaya punya background. Oke. Placement properties. Always horizontal. Remove duplicates. Oke. Apply. Oke. Bisa dilihat simbolnya berubah. Maaf, untuk labelingnya tidak muncul. Mari saya cek dulu. Sebelumnya harusnya menggunakan keterangan sebagai settingnya. Nah, di sini ini dia apply. Oke. Nah, akhirnya muncul namanya. Nah, selanjutnya bisa ke bagian jalan. Oh ya, jangan lupa untuk batasnya disimpan. Save edits, stop editing, jangan ke tab pertama, open edit table, add field, text, eh, keterangan. Oke. Lalu berikan nama sesuai jalan. Sekarang saya akan memberikan nama sesuai jenisnya. Dinamakan, dan apabila ingin dinamakan bisa saat menyalakan jalan yang sudah ditandai diklik, dan ini akan menunjukkan jalan yang ditandai itu adalah jalan jenis apa. Dan di peta ini jalan ungu adalah jalan lokal primer, jalan merah adalah jalan kolektor primer, dan jalan hitam adalah jalan lingkungan primer. Kalau sudah selesai, klik editor, save edit, klik editor, stop editing. Setelah itu klik properties. Kita pindah ke label, label application layer, eh, keterangan, maaf, simbologi, kategoris, keterangan, masukkan semuanya. Dan ini gunakan SNI. Nah, saya akan cross check dengan SNI. Dokumen SNI gunakan skala yang paling dekat dengan skala yang ada di peta. Dan sekarang akan saya cross check apa yang simbol digunakan untuk jalan kolektor primer, lingkungan primer, dan lokal primer. Baik, apabila sudah di cross check, klik label dulu untuk memastikan placement propertiesnya adalah on the line. Oke, line. Baik, sudah. Yang lagi, maaf. Yang ini, oh maaf, untuk jalan bisa diberikan mask supaya bisa lebih terlihat. Labels, simbol, edit simbol, dan berikan mask. Halo. Oke, apply. Oke. Nah, sekarang punya background supaya bisa lebih mudah untuk dilihat. Sekarang pindah ke sungai, open attribute table, lalu add field, keterangan. Jangan lupa pindah ke teks. Oke. Sebenarnya tidak ada banyak jenis sungai yang, jangan lupa start editing, tidak ada banyak jenis sungai yang ada di peta saya, sehingga untuk contoh saya namakan sungai sungai musiman, dan sungai, saya namakan sungai lagi saja. Setelah itu save edit,
Stop editing, tutup, publish. Hal yang sama, kategoris, keterangan atau values, sungai, dengan sungai. Untuk sungai musiman diketahui di SNI, saya cek sebentar. Sungai musiman di SNI putus-putus. Jadi bisa contohnya menggunakan yang putus-putus, garis putus-putus apapun yang nantinya akan diberikan warna biru. Berikan warna biru. Apply. Itu levels, keterangan, simbol, edit simbol, mask, halo, oke. Jangan lupa Times New Roman. Oke, placement properties, above, curve. Oke, apply. Oke. Baik, untuk jalan sepertinya saya malah menggunakan areal, akan saya perbaiki. Ya, baik. Oke. Baik, selanjutnya setelah sungai selesai, yang terakhir adalah pusat, yaitu objek bangunan. Maaf, depan ini dulu, harusnya attribute table. Ini dan field teks keterangan. Saya berikan dulu keterangannya dengan cross check di map dasar saya. Saya berikan nama yang sesuai keterangan. Saya edit, stop edit, tutup, properties. Terus simbologi dulu, kategoris, keterangan, atau values, dan ini akan saya cross check dengan peta dasar saya untuk mengatur simbol apa yang digunakan untuk masing-masing bangunan. Tunggu. Baik, saya berikan keterangan yang sesuai dengan simbol, apply, pindah ke label, keterangan, simbol, Times New Roman jangan lupa, dan jangan lupa untuk di mask. Halo, hai. Oke, custom properties. Ini, oke. Apply, oke, kita mundur. Saya matikan peta dasar saya. Jangan lupa label feature layer dan selesai. Jadi setiap layer, ini layer bangunan akan memberikan nama dan simbol pada bangunan, dan selanjutnya ada layer kontur yang memberikan kontur, dan ini adalah kontur klip yang dimana kontur yang di luar sudah dipotong. Sungai memberikan simbol dan nama pada sungai. Jalan kolektor memberikan nama dan simbol pada jalan. Batas administrasi yang kuning, pink, dan kotak-kotak ini. Dan itu adalah contouring, tabling, simbologi, dan labeling. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.